Syekh Ibrahim Salim Masih dari Ismail Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Syekh bin Abdullah Barat Ismail Al-Sahih dan Sayyidini wa Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Ismail Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib wa ila Allah awladi khususan Al-Habib Muhammad bin Rahman bin Habib bin Muhammad bin Ali bin Ali Al-Habib wa Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Ismail Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali Syafiqin Ismail Al-Habib Hasan wa Al-Habib Salim Al-Habib Abdullah bin Bashati Ismail Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Malik Muhammad bin Salim bin Habib الحبيب أبو بكر العزيز بن علي بن سعود وما يرى حبيب الكتب عبد الجليل بن عبد الحجاج وإلى أرواح أولياء إلى من مشارق الأرض إلى مغاربها وصولهم المنتسبين إليهم وتلامذتهم أجمعين ثم إلى أرواح جداتنا وجداتنا أعمالنا أعمالنا أقوالنا حالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأموالنا وأموالكم أجمعين من كل مخلوق عن الله يترشحهم بالعقل والرحمة عن الله يعلي درجاتهم في الجنة بكثرة مسؤولاتهم وحسناتهم وفضل بهم وانفعنا بهم ويهيب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأحوالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الضر ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين أن الله يجعل أعمارنا في صحة وعافية يختم لنا بالحسنى وفرج عنا مع اللطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ittiba' wajhillah wa mardatihi wa tawallihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita masuk sekarang di bab baru, halaman 275. Mabhas al-wilayat wal huquq, pembahasan mengenai al-wilayat, kewalian dalam arti kekuasaan, wal huquq dan tanggung jawab. Jadi setelah membahas amar ma'ruf nahi munkar, membahas jihad, sekarang membahas mengenai kekuasaan. Masih ada keterkaitan satu dengan yang lain. Tsumma qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darain amin. ثم إننا نرى أن نذكر هنا شيئا يسيرا بما يتعلق بالولايات. Kata beliau, saat ini sekarang kami memandang, kata beliau, memandang berpendapat kami akan menjelaskan di bab ini dengan penjelasan yang sangat ringkas, kata beliau, yang berkaitan dengan kewalian atau kekuasaan. Apa ini yang dimaksud kekuasaan? Nanti kita akan bahas di dalam. Fa inna hadzal mawdu' min ansabil mawadi' li dzikri dzalik. Judul mengenai kewalian atau kekuasaan ini adalah judul yang paling tepat dalam pembahasan ini, kata beliau. Nah, beliau mengatakan, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, amanallahu wa iyyakum bidawami taufik, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan untuk aku dan kalian taufik
darinya secara kontinu terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah anna ta'arudha lil wilayat fihi khatar. Sesungguhnya menyodorkan diri dalam kekuasaan, maksudnya menyodorkan diri dalam kekuasaan di sini berarti menginginkan kekuasaan atau mengejar-ngejar kekuasaan. Itu di dalamnya terdapat sesuatu yang berbahaya. Mengejar kekuasaan, jadi menginginkan dia menguasai satu wilayah tertentu. Bagi dirinya ini jadi penguasa di dalam satu wilayah, atau di dalam satu daerah, atau di dalam satu kabilah, atau di dalam satu kepemerintahan. Jadi kekuasaan dalam bentuk apapun, ketika seseorang mengejar kekuasaan tadi, kekuasaan lahiriah, menguasai di antara beberapa kelompok makhluk, dia jadi penguasanya. Dia mengejar kekuasaan itu. Nah, menyodorkan diri kita mengejar kekuasaan itu di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat berbahaya. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Hasan, wa iyyakum wa anna dukhula fiha wa tagallud li uhdatiha min athqalil umur wa ashaddiha. Sesungguhnya masuk di dalam lingkaran kekuasaan, maksudnya masuk menjadikan diri kita, memposisikan diri kita sebagai penguasa. Kalau tadi menyodorkan diri ingin menjadi penguasa, itu di dalamnya ada sesuatu yang sangat berbahaya. Lebih-lebih lagi masuk ke dalam wilayah, memasukkan diri kita ke dalam wilayah sebagai penguasa, menjadikan diri kita sebagai penguasa. Wa tagallud li'uhdatiha, dan memikul tanggung jawab sebagai penguasa. Kata beliau, at-tagallud itu taklid. Taklid itu bisa mengikuti, bisa memikul, gitu ya. Karena taklid itu kan segala sesuatu yang di depannya diambil, gitu ya. Memikul tanggung jawab sebagai penguasa itu min athqalil umur wa asyaddiha, termasuk sesuatu pikulan yang paling berat dan yang paling melelahkan, yang paling memberatkan. Maksudnya di sini apa? Maksudnya jadi penguasa itu, kamu kalau jadi penguasa, tanggung jawab yang harus kamu, yang akan kamu hadapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa, itu tanggung jawab yang paling berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memikul amal kita sendiri. Kita memikul amal kita sendiri. Banyak yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri, ya. Untuk diri kita sendiri aja, masalah kita sendiri. Itu nanti banyak yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memimpin satu keluarga, kita sebagai imam dalam satu keluarga, tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah tambah. Diri kita, istri kita, anak-anak kita, tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kalau kita sebagai pemimpin rumah tangga plus Pak RT, tanggung jawabnya lebih banyak lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
atau di atas itu lurah, lebih besar lagi tanggung jawabnya di hadapan Allah. Camat lebih besar lagi di hadapan Allah. Wali kota lebih besar lagi. Gubernur lebih besar lagi. Menteri sampai wakil presiden sampai presiden puncaknya ini. Presiden itu orang nomor satu dalam satu negara, itu tanggung jawabnya nanti paling berat di hadapan Allah SWT. Makanya saya katakan tadi, kita mikul diri kita sendiri saja, amal kita saja, nanti itu hisabnya berat di hadapan Allah. Bagaimana kita mau mikul hisab perhitungan satu negeri? Karena kalau kita sebagai kepala negara, berarti semua yang ada di bawah kita ini, masyarakat di dalam seluruh negara itu, kita punya tanggung jawab terhadap mereka. Nanti hisab kita terkait dengan mereka. Suami saja bisa tidak masuk surga jika melalaikan anak dan istrinya. Itu paling baru istri satu, anak apalagi zaman sekarang 3, 4 itu sudah banyaknya luar biasa ya, 3, 4 ya. Kalau kita lalaikan ini bisa menjadikan kita terhalang, tercegah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau satu desa yang kita lalaikan? Bagaimana kalau satu negara kita lalaikan? Kita tidak menggubris tanggung jawab kita sebagai pemimpin negara. Berat. Itu sebabnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabi'in, mereka itu saling mundur, saling lari dari kepemimpinan. Jadi diperintah suruh jadi pemimpin, nolak. Saling menjauh dari kepemimpinan. Kok bisa saling menjauh kepemimpinan? Karena mereka tahu tanggung jawabnya yang besar di hadapan Allah SWT. Tapi orang yang nggak paham, dia rela mengeluarkan uang supaya jadi pemimpin. Karena dia nggak paham bahwa menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan bahagia terpilih jadi pemimpin. Dulu para sahabat Salam, para tabi'in terpilih jadi pemimpin, nangis. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu terpilih jadi pemimpin, dipilih jadi khalifah, dia pulang menemui istri-istrinya. Dia punya beberapa istri. Menemui istri-istrinya, saya tidak bisa lagi menyediakan waktu untuk kalian, karena sekarang saya punya tanggung jawab yang besar terhadap rakyat. Saya takut tidak bisa memiliki waktu dengan kalian. Jadi saya izinkan siapa yang tidak betah jadi istri saya selama saya menjadi khalifah ini. Siapa yang tidak betah, saya izinkan, saya rela untuk berpisah dari saya. Nah, jadi biar dapat suami yang lain, dia bisa hidup nyaman. Karena saya mau jadi khalifah nih, saya tidak bisa hidup sama. Nah, karena dia tahu tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Nah, berat. Makanya karena begitu beratnya, Habib Abdullah bin Al-Haddad sampai mengatakan, sudah kamu mundur saja, tidak usah ikut-ikutan dalam kekuasaan, karena itu bahayanya luar biasa, bahaya sekali. Kita memimpin rumah tangga aja tidak becus, memimpin negara ya. Memimpin rumah tangga aja pusing kita. Mau memimpin negara atau memimpin desa, sudah kata Habib Al-Haddad, ini sangat berbahaya dan bebannya berat sekali. Fayambaghi lil mu'min al-mushfiq ala dinihi. Maka seorang yang beriman, semua orang yang beriman, enggak. Orang yang beriman yang kasihan terhadap agamanya. Ada orang yang enggak kasihan terhadap agamanya. Bagaimana kasihan terhadap agamanya?
sayang terhadap agamanya. Orang yang sayang terhadap sesuatu pasti dia akan menjaga. Kita kalau sayang terhadap mobil kita, pasti akan kita jaga. Jangan sampai baret, jangan sampai catnya luntur, jangan sampai akinya habis. Ada suara sedikit mobilnya, sayang kita. Nah, mobil ada suaranya, langsung kita betulkan. Kenapa? Karena kita sayang, kita jaga. Sayang terhadap HP, setiap hari HP-nya dilap, kalau sampai beli lap khusus HP, karena dia sayang terhadap HP-nya. Nah, ciri-cirinya orang yang sayang itu pasti dia akan menjaga apa yang dia sayangi. Orang kalau sayang terhadap agamanya, ya pasti dia akan menjaga agamanya ini. Jangan sampai lubang agamanya ini, jangan sampai ringkih, jangan sampai rapuh, jangan sampai runtuh agama kalau dia sayang. Tapi sebagian besar orang lebih sayang HP-nya daripada agamanya, lebih sayang televisi daripada agamanya. Jadi agamanya itu diterkam setan, diterkam hawa nafsu, diterkam dunia, diterkam ego, diterkam pergaulan yang buruk. Dia santai, tidak apa-apa. Tapi kalau HP-nya ibarat orang, wah, dia marahnya lebih daripada agamanya dihancurkan orang. Nah, karena di zaman ini orang lebih cinta materi daripada agama, daripada batinnya, daripada agamanya, maka dia rela melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan agama, karena dia tidak sayang terhadap agama. Bahkan dia bahagia melakukan sesuatu yang dia tahu itu efek buat agamanya tidak baik. Yang penting dia happy, yang penting saya ketawa, yang penting saya asyik. Loh, agama kamu hancur, itu urusan nanti, gampang. Kaman nas. Jadi saya seperti orang semua seperti ini kok. Orang seperti ini, ya saya mau seperti orang. Loh, padahal orang-orang ini banyak yang hancur agamanya gara-gara melakukan ini. Ya tidak apa-apa, yang penting saya kayak orang. Saya ini seperti orang, bahagia seperti orang. Ya memang orang kalau mempertahankan agamanya, apalagi di zaman ini, kebahagiaan hawa nafsunya pasti akan terkekang. Yang ada kebahagiaan rohani. Jadi kita tinggal pilih, yang mau kita bahagiakan itu nafsu kita, syahwat kita, atau rohani kita. Kalau yang mau kita bahagiakan syahwat kita, rohani kita, ya sudah, kita hidup seperti binatang. Seperti binatang. Binatang itu tidak ada aturannya. Mau kawin sama siapa saja terserah, nggak usah pakai nikah, nggak usah ada wali, nggak usah ada saksi. Binatang itu bisa bertindak seperti apapun, tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Nah, kalau kita mementingkan syahwat kita, mementingkan untuk membahagiakan syahwat kita, di hidup kita nanti kayak binatang, seperti binatang. Nah, kita manusia harus mencari kebahagiaan di atas kebahagiaan binatang, karena kebahagiaan binatang itu tidak ada artinya, fana. Kebahagiaan manusia itu kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sejati, yang hakiki itu adalah kebahagiaan rohani terkait dengan agama, menjaga agama. Makanya beliau mengatakan, siapa yang sayang terhadap agamanya, yang nggak sayang ya biasa-biasa saja mendengarkan nasihat ini. Siapa? Bayang bagi lil mu'min al-mushfiq ala dini. Seharusnya seorang beriman yang kasihan, sayang terhadap agamanya. Al-haris ala najati nafsihi wa salamatiha wa khalasiha. Dan orang yang memiliki keinginan kuat untuk menyelamatkan dirinya dan menyudahi kebinasaan di dalam dirinya.
Orang yang menginginkan keselamatan bagi dirinya, mengentaskan dirinya dari sesuatu yang dari tempat yang berbahaya. Karena tidak semua orang memiliki keinginan ini. Nah, tidak semua orang. Karena bisa jadi karena kebodohannya, bisa jadi seperti yang saya sampaikan tadi karena nafsu syahwat menguasai dirinya. Siapa yang menginginkan keselamatan bagi dirinya, kesian terhadap agamanya, hendaklah dia ayyahtariza minal wilayah wa yataba'ad anha, hendaklah dia menjaga dirinya dari kekuasaan dunia, tidak mencalonkan dirinya sebagai penguasa dunia, tidak mengejar kekuasaan dunia. Wa yataba'ad anha, bahkan bukan cuma tidak mengejar, menjauhkan diri dari kekuasaan dunia. Kalau tidak mengejar, itu berarti seharusnya dia mau mengejar tapi mencegah. Tapi kalau taba'at, lebih lagi, menjauhkan dirinya bau-bau dunia, kekuasaan dunia, tidak mau. Nah, seperti wala taqrabuz zina, bukan wala tazni, bukan jangan berzina. Kalau larangannya jangan berzina, itu berarti kamu sudah hampir zina, tapi kamu mencegah diri kamu. Nah, itu kamu bisa duduk berdua-duaan, itu berarti yang dengan yang bukan mahram, berarti kamu hampir zina, tapi kamu mencegah diri kamu dari zina. Bahaya ya? Bahaya, karena hari ini mungkin selamat, besok belum tentu selamat. Setan itu akan terus datang terus. Hari ini kamu jangan, saya sudah 3 hari ini berdua-duaan dengan perempuan, tidak ada masalah. Ya hari ini, kamu 3 hari ini selamat, tapi setan itu tidak akan menang, akan terus datang sampai kamu gagal. Tapi larangan di dalam ayat Al-Quran bukan wala tazni, wala taqrabuz zina. Dekat dengan zina saja jangan. Artinya kamu berdua-duaan itu pun sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu mendekati. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, jangan kau dekati zina. Berarti hal-hal yang bisa mengakibatkan kamu tergelincir ke zina, belum zinanya ya, baru hal-hal yang mendekatkan kamu dengan zina, itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Allah tidak mengatakan wala tashrabul khamr, jangan kau minum khamr. Tadi fajtanibu, jauhi khamr, jauhi arak, jauhi judi, jauhi mengundi nasib. Perintahnya itu bukan jangan mengundi nasib, jangan judi, jauhi. Artinya kalau ada hal-hal yang mengakibatkan kamu itu jadi dekat dengan judi, dekat dengan khamr. Umpamanya, saya kalau megang gitar, langsung kepinginnya megang arak. Gitar itu jadi haram buat kamu. Nah, orang itu kalau mau mendekati perbuatan yang tidak baik, dia tidak bisa sekedar menghindari perbuatan yang tidak baik itu, tapi dia juga harus menghindari sebab-sebab yang bisa menjadikan dia tergelincir kepada perbuatan tidak baik. Kalau kamu dekat-dekat, tergelincir lagi kan? Kalau kamu memang niat betul-betul mau menjauh kepada perbuatan yang tidak baik, kamu bukan sekedar menjauhi perbuatan tidak baik itu, tapi kamu menjauhi segala hal yang bisa menjadikan kamu tergelincir. Umpamanya, saya tidak bisa jaga mata saya dari memandang hal yang diharamkan Allah.
saya belum bisa ya jaga kedua mata saya. Nah, karena kamu tidak menjauhi sebab-sebab yang menjadikan mata kamu itu melihat sesuatu yang tidak baik. Apa sebabnya? Sekarang ini gampang-gampangnya orang melihat sesuatu yang tidak baik. Apa? Itu HP ini. Loh Ustaz, masa saya tidak bawa HP? Ya kamu harus merenung. Kapan HP itu bermanfaat buat kamu? Kapan HP itu bermanfaat? Oh, saya itu HP itu akan bermanfaat kalau saya buka di kanan kiri saya ada orang. Kalau kanan kiri saya ada orang, saya itu masih bisa menjaga diri. Kalau ada teman saya, ada istri saya, ada anak saya bisa selamat. Ya, memang kamu tarafnya masih harus ada orang di kanan kiri kamu. Tapi begitu saya sendiri saya buka HP, mesti aneh-aneh saya. Mesti aneh-aneh. Nah, berarti buat kamu buka HP sendiri haram. Karena buka HP sendiri itu menjadi jalan bagi kamu menuju kepada memandang sesuatu yang tidak baik. Nah, caranya seperti itu kalau kita mau menghindari perbuatan maksiat yang belum bisa kita hindari. Sebabnya kita harus tahu sebabnya. Kapan saya ini tergelincir lagi melakukan perbuatan maksiat itu? Tapi kalau kita memperturuti keinginan nafsu kita, tidak apa-apa, sekali aja ini tergelincir lagi kamu. Karena nafsu kita ini kadang-kadang membopong diri kita. Tidak apa-apa, kamu sudah kuat. Atau setan, tidak apa-apa, ini kan tidak dosa ini. Yang dosa kalau memandang sesuatu yang tidak baik. Buka HP sendiri itu tidak dosa, tergelincir lagi. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, sama seperti itu. Kamu kalau mau menyelamatkan diri dari mengejar kekuasaan, bukan cuma kamu jangan mengejar kekuasaan, menjauhi dari segala hal yang bisa menjadikan kamu itu mengarah kepada penguasa, menjadikan diri kamu itu penguasa. Kata beliau, wa yataba'ad anha ma wajada ila dzalika sabila. Jika kamu menemukan jalan untuk menjauhkan diri kamu dari kekuasaan tadi. Menjauhkan diri dari wilayah atau kekuasaan tadi. Jika kamu bisa menemukan jalan untuk menjauhinya. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka saling menjauhi kekuasaan ini. Tsumma inna min ahamil wilayah, kemudian kekuasaan yang paling penting, yang posisinya paling tinggi, itu al-imarah was-sultan. Al-imarah itu kepemerintahan, was-sultan kesultanan, kerajaan. Ini apa namanya? Yang paling penting dalam kekuasaan. Kekuasaan itu ada kekuasaan dalam kepemerintahan, kesultanan. Tsummal qada wal hukum, ada kekuasaan dalam qada wal hukum, pengadilan. Jadi kadi itu kan hakim. Itu kekuasaan juga ini, kekuasaan. Tsummal wilayat ala amwalil yatama wal awqaf. Ada juga kekuasaan dalam lingkup menguasai harta anak yatim dan harta wakaf. Itu kekuasaan juga.
mengumpulkan harta anak yatim. Umpamanya punya menampung anak yatim. Nah, menampung anak yatim itu kekuasaan juga. Ada harta yang diberikan orang untuk anak yatim, itu hartanya anak yatim, bukan harta kamu. Harus kamu jaga. Itu kamu sebagai penguasa di situ, menguasai harta tersebut. Atau orang yang mengumpulkan harta wakaf. Harta wakaf itu harta sedekah, harta yang diwakafkan untuk sekolah, untuk masjid. Ini celengan masjid gitu ya, tabungan masjid itu harta wakaf. Yang memegang uang itu dia sebagai penguasa. Dia kan menguasai harta tadi. Itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa nahwi dzalika atau hal-hal yang semacam itu yang sifatnya itu berkaitan dengan kepentingan khalayak ramai. Ya sama sebetulnya lurah, camat, wali kota itu juga penguasa, ya. Atau orang yang punya sekarang mengumpulkan harta buat diberikan ke orang yang sakit, dana dana sosial. Nah, orang yang punya berkuasa atas dana sosial itu penguasa dia penguasa. Dia memiliki kekuasaan menyalurkan harta itu kepada banyak manusia. Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fi jami'iha kata beliau, dalam kesemua posisi kekuasaan yang saya sebutkan ini kata beliau, wa fi jami'iha khatarun, di dalamnya terdapat bahaya yang luar biasa. Bahaya terhadap apa? Bahaya terhadap agama. Bahaya terhadap keselamatan. Hati-hati. Jadi jangan pernah punya keinginan memiliki kekuasaan dalam hal-hal ini. Ya, kecuali kamu tidak punya jalan untuk menjauh. Mau tidak mau, orang yang paling pas memimpin ya kamu, lainnya tidak ada. Ya sudah, kamu berarti jadi pemimpin, tapi bukan karena kamu menginginkan, karena tidak ada jalan untuk meninggalkan kepemimpinan itu. Lain. Ini orang yang berakal. Jadi pemimpinnya pun bukan karena dia menginginkan itu. Nah, tapi orang yang tidak berakal, orang yang mengejar kepemimpinan, mengejar status tadi itu ya, kedudukan tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam fil imarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai kepemimpinan dalam kepemerintahan ini atau dalam kesultanan. Awaluha malamah wa wasfuha nadamah wa akhiruha adabun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, kepemimpinan dalam pemerintah itu permulaannya malamah. Malamah itu caci maki. Permulaannya caci maki, tengah-tengahnya penyesalan, penghujungnya siksa di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW. Karena banyak manusia yang gagal dalam menjadi pemimpin di dalam pemerintahan. Nah, itu sebabnya karena tidak pentingnya kepemimpinan lahiriah itu. Karena tidak pentingnya kepemimpinan lahiriah itu, ketika Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah yang kelima. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, khalifah kedua Umar bin Khattab, khalifah ketiga Utsman bin Affan, khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang kelima Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi khalifah cuma berapa bulan saja, menyempurnakan jumlah kekhilafahan 30 tahun. Sabdanya Nabi kan al-khilafah min ba'di 30 sana dalam riwayat.
Kata Rasulullah, kekhilafahan setelah sepeninggalku itu 30 tahun. Sayyidina Ali meninggal itu 29 tahun, kalau tidak salah 29 tahun 6 bulan. Di jumlah semuanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kekhilafahannya 29 tahun beberapa bulan. Disempurnakan oleh Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali, 30 tahun. Makanya ada yang menganggap khalifah itu, Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Yang kelima siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi pada saat itu memang terjadi fitnah, dan kita tahu sahabat itu tidak selamat dari dosa. Sahabat itu juga bisa berbuat dosa. Bukan Nabi. Kalau Nabi itu terjaga dari dosa. Jadi sahabat itu juga bisa berbuat salah. Tapi kesalahan sahabat itu cukup jadi pelajaran bagi kita. Kita tidak punya hak untuk menghakimi sahabat Nabi Muhammad SAW. Sama kita ini mau menghakimi, kita ini yang sudah kita lakukan apa? Nah, sahabat itu semua berjuang untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi yang salah kita harus bilang salah. Kita mengambil pelajaran. Cuma merendahkan sahabat yang berbuat salah itu salah. Nah, karena merendahkan orang biasa saja, bukan sahabat, orang biasa yang berbuat salah kita rendahkan, kita tidak diperbolehkan. Merendahkan orang awam yang berbuat salah saja kita tidak boleh. Itu perbuatan yang tidak benar. Apalagi merendahkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di masa munculnya fitnah di mana-mana itu sepeninggal Sayyidina Umar bin Khattab. Terutama di masa Sayyidina Utsman bin Affan itu terjadi fitnah di mana-mana. Karena Sayyidina Utsman bin Affan itu di dalam sejarah banyak mengangkat keluarganya sebagai pejabat. Nah, jadi sanak kerabatnya ini diangkat oleh Sayyidina Utsman sebagai pejabat-pejabat negara. Ya mungkin alasan Sayyidina Utsman karena dia kenal dengan keluarganya ini. Nah, tapi orang kan pemikirannya beda-beda. Di masa itu juga ada orang-orang munafik yang gemar dengan pertikaian, perpecahan. Dianggap Sayyidina Utsman itu KKN, ya, mementingkan pokoknya jabatan itu dia pentingkan buat keluarga. Akhirnya sampai terjadi fitnah, desas-desus Sayyidina Utsman ini tidak adil, padahal di masa Sayyidina Utsman itu makmurnya orang Islam gitu ya. Sampai Abu Dzar itu marah dengan Sayyidina Utsman karena dia melihat sahabat itu semua pakaiannya mewah-mewah semua. Baitul malnya bertumpuk-tumpuk. Kata Abu Dzar, saya tidak mau tinggal di satu tempat yang berbeda dengan hidupnya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Dulu saya lihat Rasulullah bajunya tambalan, Abu Bakar bajunya tambalan, Umar bin Khattab bajunya tambalan, Utsman bin Affan bajunya bagusnya kayak gini. Nah, hasil ada selisih paham antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan Utsman bin Affan, sampai akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari itu mengasingkan dirinya sendiri di padang pasir, nggak mau kumpul sama pemerintahannya Sayyidina Utsman. Biasa seperti itu. Tapi satu sama lain tetap saling menghormati. Beda pendapat itu biasa. Beda pendapat itu sampai perang. Nah, sahabat itu ya beda pendapat. Biasa beda pendapat itu. Beda pemahaman politik itu biasa. Itu tidak ada masalah. Beda pemahaman politik, yang beda mati tidak mau nyolatkan. Ini orang gila namanya. Itu sama namanya itu kan. Abu Dzar Al-Ghifari itu mengasingkan dirinya di padang pasir. Di padang pasir ya. Itu meninggal gak ada yang tahu, cuma istrinya sendiri nangis. Tiba-tiba lewat Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang menguburkan kafannya itu kafannya kalau ditarik ke kepala, kakinya di atas, kalau ditarik ke kaki, menutupi kakinya, kepalanya di atas. Tapi memang Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengatakan rahimahullah Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar.
Abu Dhar ini nanti hidupnya sendiri, matinya sendiri, dibangkitkan sendiri, kata Rasulullah. Karena dia orangnya sangat jujur sekali. Orang kalau sangat jujur sekali, orang di sebelahnya bisa minggir semuanya, susah duduk sama orang jujur. Setan itu tidak bisa kumpul sama orang jujur. Abu Dhar ini sangat jujur, tegas, mempertahankan kebenaran. Nah, berlanjut sampai akhirnya Sayyidina Utsman itu dibunuh, wafatnya. Sayyidina Utsman itu dibunuh oleh pemberontak. Setelah Sayyidina Utsman, singkat cerita Sayyidina Ali menjadi khalifah. Nah, Sayyidina Ali menjadi khalifah, terdengar dihembuskan fitnah di mana-mana. Sayyidina Ali ini bisa jadi khalifah karena dia mengejar kekhalifahan dan dia itu dalam pembunuhan Utsman. Itu fitnah ya. Bayangkan dulu itu belum ada HP, itu fitnah itu bisa kemana-mana ya. Makanya jangan dengarkan kabar itu banyak hoax ini. Masa Sayyidina Ali jadi dalam pembunuhan Sayyidina Utsman? Padahal pada waktu Sayyidina Utsman itu rumahnya dikepung pemberontak, Sayyidina Ali itu memutus dua anaknya Hasan dan Husain untuk menjaga pintu rumah Sayyidina Utsman. Nah, akhirnya terjadilah peperangan antara Sayyidina Ali dengan Aisyah, peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah dan Amr bin As, namanya perang Siffin. Perang antara Sayyidina Ali dengan Aisyah namanya perang Jamal, tapi belum jadi perang. Diingatkan terus, ingat, ulang. Dengan Sayyidina Utsman kalah, dengan Muawiyah dan Amr bin As, kalah Muawiyah dan Amr bin As. Akhirnya mereka mengibarkan bendera putih, di atasnya ada Al-Quran sebagai tanda bahwa mereka ini menyerah, dan akhirnya ada gencatan senjata sampai akhirnya karena Sayyidina Ali mau berdamai dengan Muawiyah, ada pihak yang tidak senang. Wah, ini berarti tidak tegas. Sama seperti pemerintahan sekarang ya. Sayyidina Ali tidak tegas ini. Masa mau berdamai dengan pemberontak? Karena Muawiyah waktu itu mau memberontak kekhilafahan Sayyidina Ali. Masa mau berdamai? Akhirnya mengirim utusan, ada kelompok lagi yang tidak cocok dengan kubu Sayyidina Ali, tidak cocok dengan kubu Muawiyah, mau mendirikan sendiri kekuasaan, memutus satu orang untuk membunuh. Jadi memutus 3 orang, yang satu membunuh Sayyidina Ali, yang satu membunuh Muawiyah, yang satu membunuh Amr bin As. Subhanallah, yang berhasil dibunuh malah Sayyidina Ali. Yang bunuh Sayyidina Ali ini hafid Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal Al-Quran yang membunuhnya Sayyidina Ali. Tapi pemahamannya menyimpang, pemahamannya menyimpang. Ustaz kok tahu ya, ini baca sejarah, ada di dalam sejarah itu. Dan Sayyidina Ali itu yang membangunkan pembunuhnya sendiri. Pembunuhnya itu tidur di masjid. Orang Islam tidur di masjid, hafid Quran. Sayyidina Ali waktu sholat subuh jalan, dia itu membangunkan pembunuhnya sendiri yang masih tidur. Sholat. Kalau tidak dibangun telat untuk tidak jadi bunuh. Tapi Allah SWT mau itu kehendak ya, karena dari jauh-jauh hari Rasulullah sudah bilang, hai Ali, bagaimana kalau nanti ada orang yang memukul kepalamu dengan pedang, kemudian darahmu mengalir sampai ke jenggot. Rasulullah itu sudah tahu ya. Kalau kita dikasih kabar seperti itu gimana ya? Bisa makan ya? Anda bisa ketawa, tidak bisa apa, tapi Sayyidina Ali itu setiap malam di tahajudnya, ya Allah, mana orang yang katanya mau mukul kepala aku dengan pedang di kepala ini sampai darahku mengalir, rindu aku sama orangnya. Kapan datangnya orang ini? Karena dia sudah rindu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin waktu dia membangunkan calon pembunuhnya itu dia sudah tahu ini calon pembunuhnya ini. Terus dia sholat, Allahu Akbar, jadi imam sholat subuh,
pembunuhnya ini dari belakang memukul kepala Sayyidina Ali ini dengan pedang seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sampai akhirnya beberapa waktu setelah itu wafat Sayyidina Ali. Kekhilafahan jatuh ke Sayyidina Hasan, anaknya. Nah, karena di awal tadi sudah terjadi konflik antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, dipegang oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Muawiyah ini menyerang lagi, mengumpulkan massa lebih banyak. Wah, ini anaknya lebih gampang ini. Nah, tapi Rasulullah itu pernah masih khutbah semasa hidupnya Nabi, Sayyidina Hasan masih kecil, mendatangi Rasulullah SAW, ditarik jubahnya Nabi Muhammad SAW, masih kecil. Nabi ini turun dari mimbar, kemudian cucunya yang masih kecil itu digendong oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengumumkan di depan banyak sahabat, "Hada ibni, ini adalah anakku. Hada ibni sayyid, anakku ini adalah seorang sayyid." Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan anakku ini perantara untuk mendamaikan dua kubu Islam yang akan saling berperang. Nanti yang jadi perantara pendamainya anakku ini. Waktu itu masih digendong Nabi Muhammad ini. Kok bisa tahu Rasulullah SAW? Karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar, waktu Sayyidina Hasan itu menjabat sebagai khalifah dan Muawiyah ingin mengulangi peperangan dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, waktu itu kekhilafahan itu oleh Hasan bin Abi Thalib diserahkan kepada Muawiyah. Kamu mau kekhilafahan ini kan? Ambil kekhilafahan ini, saya tidak perlu dengan kekhilafahan. Ini yang mau saya jelaskan, saya cerita panjang lebar ini. Ini yang mau saya jelaskan. Andai kata kekhilafahan dunia itu penting bagi agama, pasti tidak akan diserahkan oleh Sayyidina Hasan kepada Muawiyah. Tidak akan diserahkan. Kalau kekuasaan dunia itu sangat penting. Tapi karena dia tahu kekuasaan dunia itu tidak penting sama sekali, tidak penting, itu bisa dipegang oleh siapapun, bisa dipegang oleh orang soleh, bisa dipegang oleh orang yang jauh dari Allah SWT. Kekuasaan dunia itu bisa dipegang oleh Muhammad SAW pada waktu Fathul Mekah, bisa juga dipegang oleh Fir'aun. Waktu Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan Bani Israel. Bani Israel kan tadinya di Mesir, jadi budaknya Fir'aun. Nabi Musa lahir sampai besar, diutus jadi Rasul, suruh kembali menghadap Fir'aun, disuruh apa oleh Allah? Mendakwahi Fir'aun supaya membebaskan Bani Israel. Tapi ketika Fir'aun membangkang, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk merebut kekuasaan Fir'aun atau meninggalkan Fir'aun. Meninggalkan Fir'aun. Kalau kekuasaan duniawi itu penting, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memerintahkan Nabi Musa merebut kekuasaan Fir'aun, kuasanya Fir'aun. Kalau kekuasaan dunia itu penting. Tapi perintahnya Allah, tinggalkan Mesir, balik ke Palestina. Jadi tidak memerangi Fir'aun sebetulnya Nabi Musa itu, tapi cuma mau mengambil Bani Israel. Misinya Nabi Musa itu mengembalikan Bani Israel ke tanah Palestina. Selesai. Ke tanah Palestina itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Tadi sudah sampai perbatasan Palestina. Bani Israel ini yang tempuh, dia diminta oleh Allah masuk. Kata Bani Israel, idhab anta wa rabbuka faqatila karena huna qaid. Kamu
Musa, kamu masuk sendiri dulu sama Tuhan kamu, perang, kita nunggu di sini aja. Akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yatiruna fil ardi arba'ina sana. 40 tahun tersesat di padang pasir. Sampai generasi itu mati semua di padang pasir, tidak ada yang bisa masuk ke Palestina. Sampai Nabi Musa meninggalnya di situ di padang pasir itu. Harun juga meninggal di padang pasir, makanya kuburannya tidak jelas Nabi Musa di mana. Harun kuburannya ada yang bilang di Yordania, bukan di dalam Palestina, karena meninggal dalam pengasingan itu ya, dalam pengasingan. Nah, ini yang mau saya jelaskan tadi, begitu tidak pentingnya kekuasaan dunia itu, sehingga oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika diminta oleh Muawiyah diberikan langsung kekuasaan. Paham maksud saya? Jadi kalau ada orang mengejar kekuasaan dunia, itu orang yang sangat bodoh sekali, karena itu tidak ada artinya, kecuali orang-orang yang memang diperlukan. Dia tidak bisa menjauh dari kekuasaan dunia. Selain dia tidak ada. Nah, selain dia tidak ada. Makanya Nabi mengatakan hadis seperti yang saya sebutkan tadi. Al-hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min walin yali asyrata fama fawqa dzalika." Tidaklah seseorang itu menjadi penguasa bagi 10 orang atau di atasnya, illa ji'a bihi yaumal qiyamah, kecuali dia nanti didatangkan di hari kiamat. Maksudnya penguasa, setiap penguasa itu nanti dia didatangkan di hari kiamat, maghlulatan yadihi ila unubihi, dalam keadaan tangannya itu terikat di tengkuknya, dirantai di tengkuknya. Jadi nanti dibangkitkannya di hari kiamat itu dalam keadaan tangannya terikat di tengkuk seperti ini. Setiap penguasa dibangkitkan seperti ini, kata Rasulullah SAW. Kemudian fakkuhu adluhu au bigahu jawruhu, yang akan membuka ikatan tadi adalah keadilannya. Kalau dia selama jadi penguasa waktu di dunia itu adil, dibuka ikatan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia jauh itu lalim, zalim ketika jadi penguasa, maka dia akan dilempar ke neraka dalam keadaan terikat tangannya. Wa warada, disebutkan pula di dalam riwayat annal waliya yugafu ala jisri jahannam. Dalam riwayat juga disebutkan setiap penguasa itu akan diberhentikan nanti di jembatan di atas neraka jahanam. Sirat di atas jahanam itu diberhentikan dulu. Fa in kana muhsinan aja. Kalau dia pada saat jadi penguasa itu berbuat baik, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan jalan lewat. Wa in kana musian, tapi jika dia saat jadi wali itu berbuat buruk, in kharat bihil jisru fa huwa fi jahannam, maka jembatan yang dilewati itu akan pecah, patah, jatuh, membawa dia menuju ke neraka jahanam sab'ina khalifan, yang dalamnya itu sampai 70 tahun. 70 tahun itu jatuh terus, belum sampai dasarnya ya. La haula wala quwwata illa billah. Teriaknya 70 tahun ya. Warada aidan diriwayatkan juga la yawaddunna rijalun law an dawaibihim law anna dawaibahum ay sya'ru ru'usihim ullibat bit suraya baina sama wal ardh la yawaddunna rijalun. Pastilah seseorang itu, kata Rasulullah, pastilah seseorang itu lebih menginginkan
rambutnya itu diikat, digantungkan di Thuraya. Thuraya itu bintang yang paling bintang Thuraya, bintang yang sinarnya paling terang di langit. Seseorang itu kata Rasulullah kalau ditawari pasti dia lebih menginginkan rambutnya itu diikat di bintang, jadi dia terkantung-kantung di antara bainas sama wal ardh. Dia lebih memilih terkatung-katung di antara langit dan bumi. Walam yalu min amril muslimin syai'an, tapi dia tidak menjadi penguasa, tidak bertanggung jawab atas menguasai perkara orang Islam sedikit pun. Nah, maksudnya, jadi orang yang berakal kata Rasulullah, dia lebih memilih digantung antara langit dan bumi daripada harus bertanggung jawab terhadap perkara orang Islam. Karena tanggung jawab terhadap perkara orang Islam, memimpin banyak orang, itu nanti di hadapan Allah tanggung jawabnya lebih berat daripada kamu dikatung-katungkan di langit dan bumi. Tanggung jawabnya lebih berat. Orang yang berakal seperti kita ini ya, umpamanya ditawari kamu memimpin tentara ini, tapi kalau sampai ada yang salah dalam kepemimpinan kamu harus digantung. Kamu tahu resikonya kalau salah, umpama ini salah memimpin, kamu digantung. Mungkin kamu akan berbicara, lebih baik tangan saya ditembak sekarang daripada saya harus memimpin pasukan ini. Ditembak sekali, sekali lampung. Tapi kalau suruh memimpin pasukan ini, kemudian ujung-ujungnya saya ada kesalahan digantung, berat sekali. Berat. Nah ini umpamanya seperti itulah permisalannya. Daripada saya suruh memimpin perkaranya orang Islam, lebih baik saya digantung di bintang Thuraya antara langit dan bumi. Ini masih lebih baik buat saya. Padahal itu juga sudah berat, menunjukkan perkara memimpin perkara orang Islam itu tanggung jawabnya lebih berat dari itu. Wa qala alaihi salatu wassalam fil qada. Rasulullah SAW berbicara tentang pengadilan, hakim ya. Man ju'ila qadiyan faqad dubiha bi ghairi sikin. Kata Rasulullah, siapa yang dengan terpaksa dijadikan seorang qadi itu hakim. Jadi hakim itu jangan bahagia. Jadi hakim malah perayaan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang dijadikan hakim, maka dia telah disembelih tanpa pisau. Maka dia itu sedang disembelih tanpa pisau. Maksudnya posisi dia itu sangat mengenaskan, sangat berbahaya. Jadi hakim itu kamu memutuskan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nanti kamu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hakim itu nanti akan dihakimi oleh Yang Maha Hakim. Kalau tidak sengaja dia salah karena keteledorannya, itu bisa berdampak bagi dia nanti di akhirat. Bagaimana kalau dia dengan sengaja memutuskan tidak adil? Kalau di dalam fikih itu, hakim itu tidak boleh memutuskan dalam kondisi ngantuk. Nah, dalam kondisi ngantuk tidak salah ngomong nanti ya. Dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi marah, dalam kondisi menahan buang air kecil, buang air besar, tidak boleh memutuskan sesuatu. Jadi kalau mau memutuskan sesuatu itu betul hatinya betul-betul sedang lapar, sedang tidak ada masalah. Karena keputusan dalam kondisi seperti itu bisa tergesa-gesa dia mau ke kamar mandi tidak selesai. Akhirnya dia putuskan selesai. Pokoknya dia bisa ke kamar mandi, bisa berubah keputusannya. Dari hati-hatinya fikih itu, hakim itu sampai memutuskan harus dalam keadaan lapar. Nah, karena bisa mempengaruhi. Belum lagi nanti dia harus mempertimbangkan keputusannya
Makanya Nabi saya mengatakan, siapa yang dijadikan hakim, maka dia telah disembelih tanpa pisau. Wa qala alaihi salatu wassalam. Terus nanti tidak ada hakim, tidak ada orang mau jadi hakim ya. Kamu kalau umpamanya terpaksa harus jadi hakim, ya kamu harus memastikan diri kamu itu betul-betul mampu menjadi hakim. Kalau kamu tahu diri kamu tidak mampu, ya jangan kamu korbankan diri kamu. Nah, apalagi bahagia dipilih jadi hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man ghadha bil jahli fa huwa finnar. Siapa yang memutuskan hukum, hakim yang memutuskan hukum dengan kebodohannya, maka dia tempatnya di neraka. Bukan tidak adil, tapi bodoh. Nah, dia tidak teliti, lalai, dia tidak bodoh, memutuskan dengan kebodohan, maka tempatnya ada di neraka. Wa man ghadha bil jawri, lebih-lebih lagi ini, siapa yang memutuskan dengan kelaliman, ketidakadilan, bahwa finnar, maka dia ada di neraka. Ya, ini hakim ini posisinya bodoh ya di neraka, apalagi tidak adil dia juga di neraka. Wa man ghadha bil adli, siapa yang hakim yang memutuskan dengan adil. Harusnya kan kalau yang dua tadi di neraka, yang adil Rasul nyebutnya di surga, ya kan? Atau yang adil pahalanya sekian, harusnya seperti itu. Tapi Nabi menyebutnya wa man ghadha bil adli fa hadiyun an yanju kafafa. Siapa hakim yang memutuskan dengan adil, maka yang pantas bagi dia selamat dari neraka. Sudah selamat. Jadi dapatnya itu cuma selamat dari neraka. Tidak ada pahalanya sekian, tidak ada. Rasul tidak menyebut dapat pahala sekian. Jadi hakim ini apa? Ini dapat keuntungannya apa gitu ya? Kalau kamu tidak adil masuk neraka, kalau kamu adil, ya tidak dapat apa-apa kamu. Dapatnya apa? Selamat dari neraka. Sudah itu. Kok ya kepingin jadi hakim ini ya? Dapat apa? Dosa jadi hakim itu bisa kaya, itu urusan dunia. Kalau kamu jadi hakim kaya raya karena profesi kamu jadi hakim, memanfaatkan profesi itu untuk mengeruk kekayaan dunia, waduh, ya kebahagiaan kamu itu, kegembiraan kamu hanya sebatas berapa tahun saja di dunia. Setelah itu kamu sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya fahariyun an yanju kafafan, maksudnya ai la lahu wala alaihi. Dia tidak dapat manfaat dari keadilannya itu dan tidak juga dapat madharat. Tidak masuk neraka. Jadi tidak dapat pahala. Rasul tidak menjelaskan dapat pahala, tapi Rasul cuma menjelaskan dia selamat dari neraka. Al-hadis. Ini lihat ini, siapa yang mau jadi penguasa setelah dengar hadis ini? Ngeri. Nah, termasuk juga jadi penguasa dalam satu perusahaan, jadi penguasa dalam satu kelompok, dalam satu kelompok harus adil, punya tanggung jawab macam-macam ya. Memperhatikan keperluan jasmani dan rohani kelompoknya dari secara adil, bukan menekan. Lebih lagi kepentingan rohaninya, sholatnya diperhatikan. Punya pegawai banyak, pegawainya 100, 200, sholat tidak ada yang diperhatikan. Nanti ditanya sama Allah SWT, kamu menguasai pegawai kamu itu kan? Iya, saya menguasai. Sudah perhatikan, hidupnya dia perhatikan. Begitu juga
bapak terhadap anak. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak itu menguasai anak-anaknya kan, punya kekuasaan, makanya dia disebut wali murid. Wali itu kuasa, dia punya kuasa terhadap anak-anaknya yang masih kecil sampai anak itu mencapai usia dewasa. Makanya dia juga harus berlaku adil terhadap anak-anaknya, karena nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau jadi presiden saya punya jalan untuk lari. Kata Dr. Ada kan, kalau kamu punya jalan untuk menjauh dari kekuasaan, tempuh jalan itu, lari. Jadi presiden, wah saya punya jalan untuk lari. Nah, nggak mau saya jadi presiden. Jadi camat, oh saya punya jalan, punya jalan untuk lari jadi camat. Jadi guru, nah itu belum. Saya tidak punya jalan untuk lari. Kalau ada jalannya untuk lari, saya pertama kali yang mau lari jadi guru. Karena jadi guru itu punya tanggung jawab terhadap murid-muridnya. Nah, walaupun saya tidak menganggap diri saya guru, jadi lebih selamat sahabatan saja, temenan. Nah, jadi kalau temenan saya tidak ditanya sama Allah nanti di akhirat. Ya kamu ini ngajar, saya tidak ngajar, saya baca bareng teman-teman saya. Saya baca bareng teman-teman saya tidak pernah mengajarkan sesuatu, saya baca bareng teman-teman saya. Jadi jangan senang jadi guru. Nah, jawabnya besar nanti ya. Karena pahalanya besar juga di hadapan Allah SWT. Jadi orang tua mau lari kemana kamu? Tidak ada pintu lari dari orang tua. Kamu tidak ada jalan untuk lari dari tanggung jawab kamu sebagai orang tua. Salah sendiri kamu kawin terus punya anak. Terus mau lari, melarikan diri dari itu, tidak bisa dijewer kamu sama malaikat. Harus bertanggung jawab, harus mendidik. Nah, kalau kamu tidak mendidik, terus apa lagi mendidik anak-anak? Menunggu malaikat Jibril turun dari langit itu tidak bisa. Nah, kamu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pemimpin yang adil, menjadikan kita pemimpin yang bisa menjadi contoh di hadapan pengikut-pengikut kita, walaupun pengikut itu sekedar keluarga kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita nanti di akhirat di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya kita dikumpulkan di dunia ini di majelis yang khair, di majelis yang baik. Semoga Allah juga mengumpulkan kita dengan penulis kitab An-Nasihat dalam keadaan Allah ridho kepada kita, bagi kita siksa, fitnah, hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana ta'arafna wa annana asrafna ila Allah asrafna fadhu alayna tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana al-awqati wa alinir rahmati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعطى كل سولي بالمصطفى رسولي أعطى بكل سولي بالمصطفى رسولي أعطى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرش الصحب والحمد لله في البر والتناهي.
di rumah sampaikan ke istri, anak-anak kita, dan kita juga seperti itu. Setiap mau tidur malam, maafkan semua kesalahan anak kita, istri kita. Kalau di rumah punya membantu kita, maafkan kesalahannya dan ajarkan kepada mereka setiap malam untuk memaafkan kesalahan kita. Jadi sebelum tidur malam itu maaf-maafan. Nah, kalau kita punya teman majelis seperti ini, supaya bermanfaat pertemanan kita, setiap mau tidur malam, ya Allah, saya maafkan seluruh sahabat saya yang ada di majelis kalau dia berbuat salah, baik yang disengaja atau yang tidak sengaja, saling memaafkan. Ini komit ya. Ini pernah dimaafkan saya kalau ada salahnya. Kalau setiap mau tidur malam saling memaafkan, nanti masuk surga ini pertemanan ini bisa bermanfaat. Namanya manusia tidak ada yang makhluk atau manusia tidak luput dari salah dan salah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.